Salam berjumpa kembali dengan Pelita Hati. Saudara, kali ini saya ingin membagikan beberapa pertemuan ini bergumul tentang pendidikan Kristen. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami di dalam kehidupan kami ini Tuhan memberikan banyak hal bagian yang sebetulnya kami bisa melayani. Ya Tuhan, kami ingin berbagi bersama dengan Linda dalam pergumulan kami di dalam dunia pendidikan Kristen. Biarlah apa yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan kami sama-sama belajar dan terus belajar untuk boleh melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya itu sebetulnya dari dulu kepingin kalau ada gereja itu ada sekolah ya. Tapi memang tidak mudah untuk membuat satu sekolah yang besar, yang bagus gitu ya. Ya paling tidak ngajar lah ya. Dan kebetulan waktu kami bergumul, Tuhan pertemukan saya dengan Linda, dan waktu itu dia kuliah di sastra Inggris UK Petra gitu ya. Bayangan saya, oke lah ketemu orang sastra Inggris yang paling enggak ya bisa tak ajak jadi guru sama-sama gitu ya. Tapi begitu lulus dia masuk di kerjaan di ekspor import ya. Saudara, ini Linda ya, istri saya Linda Buntoro yang nikah dengan saya, jadi Linda Buntoro Caning sekarang gitu ya. Ya, udah kerja di ekspor import cari duit. Waduh, ketika cari duit ya bilang nggak cocok ini ya dengan pergumulan saya sebagai hamba Tuhan full time, dan akhirnya saya minta dia jadi guru. Wah, kaget sudah jadi guru ya. Pertama gimana ketika terkesan jadi guru itu? Kalau menjadi guru untuk kursus bahasa Inggris sih saya sudah melakukannya, karena saya berprinsip kalau itu mudah ya, karena anak-anaknya memang niat belajar bahasa Inggris. Tapi kalau guru di sebuah sekolah, saya membayangkan saya harus mengajar anak-anak yang belum tentu semuanya suka dengan pelajaran bahasa Inggris, dan sekolah itu jauh lebih besar tanggung jawabnya menurut saya, bukan sekedar ngajar. Jadi saya tidak terbayangkan untuk mau jadi guru. Karena itu makanya saya tidak mengambil pendidikan, saya mengambil sastra Inggris. Itu alasannya. Ya, maksud saya dulu memang sebenarnya guru bukan sekedar guru yang ngajar ilmu pengetahuan, bukan ya. Tapi satu sosok guru Kristen, anak Tuhan, guru yang sudah jadi manusia baru ya, dimana apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan itu ilmu yang juga digumuli bersama dengan Tuhan, begitu ya? Ya, menjadi guru itu bukan sekedar kita transfer ilmu sesuai dengan pelajaran yang kita ampu, tetapi lebih dari itu. Kita berhadapan dan mendidik pribadi-pribadi yang Tuhan kirimkan pada kita. Jadi keseluruhannya, memang pelajaran itu penting. Ada satu akademis, ada satu mata pelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak. Tetapi jauh lebih penting adalah menyentuh jiwa anak itu, menyentuh hati anak, dan membantu dalam proses pembentukan anak itu secara utuh. Itu ya, tantangan guru. Itu kan sekarang kamu bicara begitu ya, tapi awalnya kan gak gitu kan? Awalnya gimana jadi guru? Sebenarnya saya berpikir demikian, tapi tidak mendapatkan gambaran yang jelas. Cuman saya cuma tahu bahwa menjadi guru itu tanggung jawabnya besar, dan saya merasa apakah saya mampu, apakah saya cukup sabar, apakah saya bisa punya hati yang benar-benar untuk menolong anak-anak, bukan sekedar saya ngajar dapat penghasilan sudah itu sih. Ya, saudara, saya bersyukur akhirnya masuk juga ya, walaupun nggak tahu agak terpaksa gitu ya, tapi terpaksanya bagus, dan saya lihat Linda banyak belajar ya sebagai seorang guru gitu ya. Pengalaman-pengalaman pertama, terus ketika berjalan beberapa tahun ya, ada yang dirasakan, apakah kamu akhirnya merasa iya aku ini menikmati guru gitu ya, dan mungkin lebih penting apa you merasakan bahwa oke, ini Tuhan panggil aku,
Tuhan tempatkan aku sebagai guru, gimana itu? Ya, pada waktu masuk ke sekolah, saya bertemu anak-anak remaja khususnya karena memang saya ngajar di SMP. Saya menikmati sekali bergaul dengan mereka, apalagi saya sebagai anak Tuhan yang kenal Tuhan di masa usia remaja. Saat saya melihat anak-anak itu dengan segala macam celotehnya, ceritanya mengenai keluarganya, kehidupan mereka, pergumulan mereka, macam-macam yang beragam sekali, saya merasa Tuhan, passion itu Tuhan tanamkan dan itu makin kuat dan saya sangat menikmati bersama dengan mereka. Sehingga kadang-kadang celoteh saya jadi ikut-ikutan seperti mereka. Tapi saya menikmati dalam hati, Tuhan izinkan saya untuk bisa menyentuh jiwa-jiwa itu. Dan sekali lagi, bukan sekedar memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka, tapi bagaimana itu jauh lebih penting untuk menolong mereka sehingga mereka mendapatkan iman kepada Tuhan Yesus dan mereka ada bekal untuk kehidupan yang lebih panjang dalam arti nanti suatu saat itu berguna bagi kehidupan realnya. Itu yang saya rasakan dan itu makin kuat. Dari tahun ke tahun Tuhan tambah-tambahkan, gagal jatuh bangun, menangis itu saya alami. Saat saya melihat ada anak yang kemudian keluar, tapi saya tidak berhasil untuk menolong dia dengan pergumulan keluarganya yang broken home. Tuhan tambah-tambahkan terus. Kadang saya tidak bisa berpikir bagaimana Tuhan bisa memakai saya yang tidak punya background pendidikan hanya dengan bekal sepotong hati yang saya mau untuk melayani Tuhan dengan sebagai guru. Ya, bisa enggak kalau gitu kamu katakan begini, bahwa ketika kamu masuk, ketika kamu berinteraksi dengan anak, sebagai guru bukan saja aku kasih ilmu supaya anak itu pandai, tapi ada satu visi, ada satu beban yang Tuhan berikan bahwa anak ini adalah anak Tuhan yang masih polos, yang masih belum ngerti apa-apa, yang ada dalam realita dunia remaja yang dititipkan ke kamu gitu, sehingga apapun pergumulan anak-anak itu ya menjadi bagian dalam hidupmu. Ya, anak-anak ke sekolah itu membawa latar belakang mereka masing-masing, membawa segala cerita keluarga mereka masing-masing. Cerita itu bisa cerita menyenangkan, bisa cerita yang bahkan menyakitkan hati mereka yang mungkin anak itu pun tidak menyadari. Nah, saat itu diizinkan Tuhan bertemu dengan saya, dengan guru-guru yang lain. Jadi bukan dengan saya saja, dengan guru-guru lain yang cinta Tuhan. Tuhan menolong kami untuk bisa menangkap apa yang jadi pergumulan anak-anak ini. Apalagi di masa-masa remaja, awal-awal remaja, kalau saya katakan SMP itu masa yang sangat krusial untuk membentuk anak itu. Nah, disinilah peran kita, bisa mendengarkan mereka, bisa kalau dalam bahasa Inggris dikatakan get along. Jadi bukan sekedar saya guru nih, kamu siswa, sudah. Tapi kami bergaul dengan akrab. Itu yang membuat kami bisa saling mengenal dan dia bisa menceritakan apa yang menjadi pergumulannya. Dan di sanalah kita bisa masuk menolong dia, memoles, menunjukkan bagaimana kehidupan harus seharusnya, mengenalkan Tuhan Yesus, memberikan kasih itu. Jadi sebagai contoh begini, saya pernah mengalami dan Tuhan buat saya belajar. Saya selalu mengatakan pada anak-anak yang bercerita pergumulannya, saya mengatakan gini, oke, mem doakan. Tapi suatu saat anak itu menyentak saya dengan katakan, mem, saya merasa saya tidak bisa di sini lagi, saya harus keluar, saya pindah. Saya bilang, serius kamu pindah? Saya pindah. Saat itu saya menangis. Maksudnya saya menangis. Pindah sekolah. Oh. Saya menangis. Selama ini saya mengatakan saya doakan, tapi saya lupa. Tiba-tiba Tuhan itu bicara, kamu tidak pernah mengajak dia, mari kita berdoa sama-sama. Saya ambil tangannya, saya pegang, berdoa. Itu akan berbeda. Sentuhan itu yang saya, aduh Tuhan, waktu yang lama ini saya cuma mengatakan saya doakan. Sering banyak sekali kita mengatakan saya doakan. Itu contoh. Jadi benar-benar apa ya? Kita benar-benar hadir dan bersama dengan mereka. Itu yang ya, jadi berarti ya itu tadi ya, katakan bahwa sebenarnya kalau bukan ngajar ilmu tok, bukan ya, tapi bagaimana bahwa anak itu kan dititipkan Tuhan ke kamu ya, untuk boleh kamu menolong anak itu bertumbuh di dalam imannya, sehingga ketika dia belajar stres dengan pelajarannya ya, setuju banget aku kalau katakan ya tak doakan ya. Tapi wahyu luar biasa ya, Tuhan bukakan kamu tuh luar biasa, sehingga nggak bisa aku doakan. Jadi anak itu
kamu ajak doa bersama-sama ya. Ya, saya belajar bahwa sebagai guru kita itu Personal, kelas atau semuanya. Jadi saat kita masuk ke kelas apapun itu, hiruk pikuknya, nakalnya, ya Tuhan mengingatkan. Saya pun kadang-kadang juga bisa, kadang kalau mau masuk kelas, aduh kelas ini sudah, tapi Tuhan ingatkan tidak boleh begitu. Jadi saya dan guru-guru tuh selalu kalau mau masuk kelas apapun kondisinya, Tuhan siapkan hatiku, aku masuk kelas ini biarlah aku jadi berkat. Dan itu saya selalu saya sampaikan pada guru-guru juga. Mari kita terus minta Tuhan, izinkan saya ini berkarya untukmu Tuhan, pakai saya menjadi berkat. Jadi masuk kelas apapun jangan ada perasaan, waduh kelas ini bagaimana, waduh kelas ini begitu. Termasuk tapi kalau misalnya masuk kelas itu menjengkelkan ya, menjengkelkan mati bukan banyak orang itu ada anak yang mangkel no gitu ya. Jadi saat kita mau masuk kita berdoa enggak untuk anak-anak itu, berdoa enggak untuk suasana kelas nanti. Kadang kita kalau sudah lama menjadi guru, kadang-kadang kita sudah persiapannya tidak maksimal, tidak dengan hati yang gentar, asal masuk dan sudah. Tapi Tuhan ya karena ada pengalaman kan, jadi kalau orang ada pengalaman sudah ya masuk saja. Nah ya, itu yang saya bilang itu salah. Betul, kita tetap gentar. Hanya dengan Tuhan saja kita bisa melakukan peran kita sebagai pendidik yang baik. Berarti setiap saat, setiap situasi, setiap kondisi selalu berubah. Ya. Karena anak itu juga rubah, anak itu juga punya pengalaman. Tadi kamu katakan ya senang dengan anak-anak, sukacita dengan anak-anak, tapi juga sampai menangis dengan anak-anak. Itu kira-kira apa ya yang membuat kamu, waduh anak nih membuat sampai kamu nangis gitu ya? Ya bapak no anak nakal atau anak apa, atau mungkin ini anak orang lain atau apa, sampai sejauh mana kamu bisa katakan aku menangisi anak itu? Bisa karena cerita, anak itu adalah saya melihat dalam ya, anak itu adalah anak Tuhan, jiwanya itu begitu berharga di mana Tuhan. Jadi bukan sekedar dia murid yang datang setiap tahun silih berganti, 3 tahun dia lulus sudah Dubai, tapi pengalaman kita bersama-sama selama di sekolah itu bukan sekedar pengalaman saya guru dia siswa, tapi pengalaman berbagi hidup. Dan saya melihat bahwa Tuhan tuh memiliki karya, memiliki tujuan yang mulia bagi setiap anak. Dan Tuhan memakai saya yang tidak bisa apa-apanya, terbatas itu hanya dalam waktu 3 tahun mungkin. Waktu yang sebentar dalam sepanjang hidupnya untuk boleh menolong anak ini suatu saat. Kalau dia kemudian kita mendengar, dia menjadi alat yang dipakai Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya pernah menorehkan sedikit saja. Dan itu bisa berguna. Saya ini merasa saya dipakai Tuhan. Walaupun kadang-kadang juga kita pernah merasa gagal. Tapi saya melihat bahwa setiap apa yang kita tabur itu tidak ada satupun yang sia-sia. Jadi itu yang buat saya, kenapa kalau saya melihat anak yang gagal, itu saya menangis. Tapi saya tetap yakin, apa yang kita tabur, kelihatannya gagal pada saat itu. Tapi saya percaya apa yang kita tabur itu akan berguna bagi dia pada dalam kehidupannya di kemudian. Dan banyak sekali yang mereka berhasil. Betul juga. Jadi bukan anak itu uang kan aja loh ya, bukan berhasil secara sukses dalam arti mendapatkan uang banyak, tapi melihat bahwa dia jadi anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Berhasil yang ada dalam konsep saya itu kan selalu bukan bersifat materi. Berhasil itu adalah anak itu mampu mengatasi problemnya sendiri, mampu fight ya, bergumul, berjuang ketika dia menghadapi tantangan, tapi bersama dengan Tuhan kan, itu kan ya. Setuju banget aku tadi katakan Mbak, anak itu dititipkan dalam waktu memang 3 tahun ya, kecuali kalau ya 6 tahun juga bisa kan, tapi kebajutan ya 6 tahun tuh gini, kelas 1 enggak naik, 2 tahun kan, kelas 2 enggak naik, dua kali sudah oh 2 kali dikeluarkan, aduh kasihan deh gitu ya. Berarti paling enggak 5 tahun ya, kalau atau 4 tahun ya. Kalau di total misalnya kelas 1 enggak naik gitu. Selama ini tidak pernah ya. Lebih dari loh, ya siapa tahu bisa, jangan ngomong nggak pernah gitu ya. Dalam waktu 3 tahun, oke, setuju banget aku. Dia harus bertemu dengan Tuhan. Setuju? Dia harus bertemu dengan Tuhan, dia mampu bergumul dengan Tuhan, dia menemukan Tuhannya. Wah, ya itu luar biasa ya. Saudara, memang tetangga saya ini ya, itu saya minta untuk ngajar di SMP. Kenapa SMP, saudara? Kalau anak tuh masih kekecilan gitu ya. Kalau SMA sudah
kegedean, apalagi dia mahasiswa SMP yang penuh dengan pergumulan untuk anak SMP, karena itu anak remaja akhir dari. Dan disitulah Linda bisa menemukan, bisa menangkap banyak sekali ya jiwa-jiwa yang dititipkan untuk betul-betul dia belajar, bukan ilmu, tapi belajar menemukan dengan Tuhan. Saya percaya ini semua. Tadi katakan bahwa dulu nggak bisa apa-apa kan ya? Sekarang juga belum bisa. Oh ya, tapi itu sekarang udah bisa apa-apa. Oke, saudara, Amsal ya, yang juga Linda senang dengan ayat ini karena seorang pendidik guru ya. Amsal 22 itu ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, itu pentingnya pendidikan ya. Itu pentingnya yang bagi saya gereja itu harus punya sekolah. Kenapa saudara? Ketika gereja punya sekolah, proses pendidikan Kristen itu betul-betul bisa dijalani dengan baik. Ya, sehingga ketika orang muda menurut jalan yang patut baginya, apa itu jalan firman Tuhan yang patut baginya, yang Tuhan berikan. Firman Tuhan menjamin bahwa anak itu tidak akan menyimpang daripada masa tuanya, sampai lanjut saya pegang terus sebagai anak ya. Dan banyak pengalaman yang Linda berikan, ini khususnya anak-anak yang ngokong, anak-anak yang nakal gitu ya. Ketika bertemu dengan Tuhan, rasanya kayak apa itu? Ya, nggak ada kata-kata yang bisa menggambarkan yang pas ya. Tapi hanya kembali lagi saya berterima kasih buat Tuhan. Dan saya katakan pada anak itu kalau ketemu luar biasa ya, gitu ya. Dan itu anak remaja yang masih SMP. Waktu begitu cepat, sudah tiba-tiba dia sudah ada yang PhD ya, ada yang doktor ya, ada yang bekerja. Betul-betul dia katakan, "Ma'am, thank you ya, aku bisa bertemu dengan Tuhan, aku bisa jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa." Saudara, itulah perjalanan awal dari Linda. Kami sungguh bersyukur Tuhan pakai dia untuk bisa jadi berkat di dalam dunia pendidikan. Mari kita bawa anak-anak kita kembali firman Tuhan. Didiklah anak-anakmu menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang ya. Mari kita berdoa. Linda bisa berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kesempatan kami berbincang-bincang, kami boleh berbagi. Kami bukan yang terbaik, hamba-Mu dan semua guru-guru ini, kami rindu bahwa pendidikan kami berikan dengan benar, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kami tidak mampu melakukannya, tapi Tuhan akan menolong. Bahwa semua pendidik Kristen boleh menolong setiap siswa Ya, untuk menemukan Tuhan, sehingga mereka bukan hanya pandai secara pengetahuan, tapi iman mereka pun pandai, dan juga karakter mereka dipertajam dan terus menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, orang tua yang juga menjadi pendidik, guru yang memang menjadi pendidik secara panggilan, secara khusus, dan juga setiap kami, anak-anak Tuhan, selalu mau terus mendidik setiap generasi demi generasi yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Saudara, biarlah ini jadi berkat. Salam dari pelita kasih, pelita hati. Ya. Tuhan memberkati ya. Bapak Ibu saudara sekalian.